Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Seperti biasa ya, Jolali kopi karo rokoke. Dan untuk video kali ini saya akan membahas penipuan terbesar di sepanjang sejarah pasar bawang merah Sukomoro Nganjuk. Dan sejauh yang saya tahu ya, penipuan kali ini, yang ini ya, itu adalah penipuan terbesar yang saya tahu. Kalau sebelum-sebelumnya saya nggak tahu ya, karena saya masih kecil. Kalau kalian bapak-bapak atau ibu-ibu yang tahu ya, kalau sebelum-sebelumnya ada yang lebih besar dari ini, silakan komen ya, nggak apa-apa. Nanti juga tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk yang ingin tahu info di maksud saya untuk kalian yang ingin tahu info pasar hari ini, masih sama ya seperti kemarin, tapi barang sepi, pembeli juga sepi ya. Tadi saya dapat info kalau hari ini saya libur ya, nggak masuk ke pasar karena agak sakit tadi dan agak nggak enak badan. Dan kita langsung saja ke topiknya ya. Oke, topik pertama, nama pelaku ya. Namanya itu Lasmidi alias Ali. Kalau di pasar itu sebutannya Pak Ali ya. Dan ini Pak Slamet, dan itu cuma ada bukti satu foto milik Ali ya ini ya. Dan pada waktu itu belum ada info di mana orangnya dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Dan kemudian lapor kepada Kapolres Nganjuk dan dibantu oleh Pak Totok ya, selaku anggota DPRD daerah Nganjuk. Saya untuk mewakili masyarakat khususnya pedagang Sukomoro, saya wakilnya dengan adanya membawa, karena itu sudah berjalan hampir 4 bulan. Pertama awalnya membawa untuk kepercayaan, itu yang membawa ke sini ada dari orang sini sendiri. Saya kira berlanjut, akhirnya dia udah dipercaya, akhirnya boleh membawa tadi hubungan pribadi, jadi antara satu orang sama orang lain. Nah, akhirnya selama 4 bulan itu pertama jangkanya keterangannya 2 hari, mundur 3 hari sampai 4 hari janjinya. Tapi lama-lama terus kemarin hari Senin itu udah tidak bisa dihubungi lagi. Kalau ini kerugiannya itu hampir 3M. Nah, ini dampaknya dari pedagang ini bisa gulung tikar, karena kemarin kerja yang 2 bulan itu harga turun, kita kerja nggak bisa, rugi. Akhirnya biar harga ada kenaiknya dikit, itu dampaknya ini dibawa lari sama bapak itu dampaknya ini untuk pedagang ya belum tikar semua ini akhirnya. Makanya intinya harus ingin uangnya kembali, tapi kemarin itu saya dengar karena hanya bisanya nangis, akhirnya saya punya identitas karena juga saya mewakili masyarakat, akhirnya saya kumpulkan, saya undang dari pihak kepolisian, dari Polsek. Terus setelah adanya kejadian seperti ini, ke depan ini para pedagang harusnya seperti apa, Pak? Oke, mungkin untuk kedepannya biar kayak seperti itu, pembelajaran seperti kayak ini bukan kejadian tahun ini, tahun yang dulu juga sering kejadian seperti ini. Nah, mungkin untuk saran saya kemarin ini tadi juga sama Pak Menteri Sukomoro udah saya perintahkan, minggu depan saya suruh kumpulkan semua pedagang. Mungkin nanti saya juga menganjurkan dinas harus datang. Sejauh yang diketahui pedagang di pasar saat itu, orangnya itu katanya orang Demak, tapi identitasnya itu orang Tuban. Dan keluarganya ada di Ngawi katanya ya, pas pada waktu itu, sebelum tertangkap ya. Modusnya seperti apa, Pak? Belanja terus tiap hari Ya, terus pembayaran 4 hari pembayaran, mulai terus belanja tiap hari terus berturut-turut sampai lepas 4 hari belanja langsung menghilang. Informasi yang diketahui terakhir ini orang mana, Pak? Orang Demak tapi identitasnya orang Tuban, keluarga di Ngawi. Terus ini ada berapa yang ditipu ini, Pak? Banyak, di satu pasar hampir 75%. Hampir 75%. Terus ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta.
Terus sebelumnya Pak, informasi terakhir orang tersebut mengambil barang berapa Pak? Yang terakhir tuh hari Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu. Ada berapa yang dapat? Kisaran ya hampir 10 rit 2 hari. Terus namanya siapa Pak kira-kira orang? Namanya di sini Pak Ali, aslinya Pak Lasmidi. Pak Ali alias Pak Lasmidi. 10 rate itu truk ya, truk yang muatnya 120 karung, 100 karung, bahkan ada yang 130 karung ya, saya dengar gitu. Dan itu ada 10 rate, katakan saja 10 truk, dan per truknya itu antara 6,5 ton sampai 7,5 ton, beda-beda ya, karena nggak semua barang, nggak semua bawang merah itu bobotnya berat, kadang ada yang enteng ya. Dan kalau di total ada sekitar 65 sampai 75 ton. Dan jumlah nominal penipuan di total seluruhnya seperti yang dilihat tadi ada 3 miliar ya. Itu keseluruhan ya. Kurang lebihnya ada 3 miliar. Dan seperti yang dijelaskan oleh Pak Slamet, beliau ini katanya ya tertipu 400 juta. Dan ini dilansir dari Tribun Jatim ya, katanya sempat buron selama 2 bulan, entah mana yang benar ya. Dan akhirnya pelaku ditangkap pada tanggal 19 November tahun 2019. Setelah buron selama 2 minggu, jajaran Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengamankan Lasmidi, warga desa Pojok Kecamatan Kuadungan Kabupaten Ngawi, seorang pelaku penipuan dan penggelapan kepada puluhan petani bawang merah di pasar tradisional Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Dari hasil penyelidikan, ada sekitar 36 petani yang menjadi korban dalam kasus ini dengan total nilai kerugian hingga 2,5 miliar rupiah. Polisi pun akhirnya bergerak dan mengamankan Lasmidi di rumah kosnya di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kasus ini bermula saat Lasmidi membeli bawang merah kepada korban dengan cara membawa barang terlebih dahulu. Setelah tiba waktunya sesuai kesepakatan dengan korban, Lasmidi harus membayar pembelian bawang merah tersebut. Transaksi ini pun telah berjalan mulus sejak tahun 2008 lalu. Seiring berjalannya waktu, Lasmidi mulai mengobrol janji akan segera melunasi pembayaran setelah membawa barang. Tindakan ini pun dilakukan hingga berulang kali, bahkan Lasmidi tidak bisa dihubungi melalui nomor telepon yang biasa digunakannya. Karena kesal dengan tindakan Lasmidi, MS, salah satu korban warga desa Bagorwetan, Kecamatan Sukomoro Nganjuk ini, melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polsek Sukomoro. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya nota jual beli bawang merah, sebuah mesin cuci, 3 set sound system, uang tunai sebesar 88 juta rupiah, sebuah televisi, mobil jazz, sepeda motor, dan 2 kalung emas. Melakukan atau mengambil barang kemudian tidak dilakukan pembayaran atau melakukan penipuan ini dilakukan sebagai mata pencaharian karena ada beberapa korban yang sudah kita periksa. Jadi berdasarkan laporan polisi, ada 2 laporan polisi di Satreskrim, kemudian ada 2 laporan polisi di Polsek Sukomoro. Tapi dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang kami lakukan, korbannya kurang lebih 36 orang dengan penafsiran kerugian itu sementara adalah 2,5 miliar. Motifnya seperti apa? Jadi modus operandi dari tersangka ini adalah terkait dengan jual beli bawang merah. Awalnya tersangka membeli bawang merah, kemudian diambil untuk dijual. Beberapa hari kemudian baru dilakukan pembayaran. Transaksi ini sudah berlangsung lama, sejak tahun 2008, dan kemudian terakhir ini tersangka tidak membayar dari
bawang merah yang Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 378 AKUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dan itu tadi penipuan terbesar yang pernah ada di pasar bawang merah Sukomoro Nganjuk ya. Yaitu yang sejauh yang saya tahu cuma itu saja. Total kerugian dari para pedagang itu 2,5 miliar sampai 3 miliar ya. Total keseluruhan yaitu ya. Seperti yang dijelaskan tadi oleh channel YouTube TV7 News. Untuk video lengkapnya bisa dicek di kolom komentar ya nanti ya. Dan untuk keterangan info uangnya, banyak yang mempertanyakan ya, apakah kembali kepada pedagang atau tidak. Saya tidak mendapatkan info yang valid untuk hal itu ya. Dan hukuman 4 tahun penjara kalau menurut saya pribadi itu kok berasa kurang ya. Tapi ya mau tidak mau itulah hukum yang ada di negara ini ya. Kita harus patuh meskipun itu mengecewakan kita semua ya. Dan semoga kita semua pedagang, petani dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya, amin. Dan sekian dulu videonya, semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kita dijauhkan dari penipu-penipu seperti ini, amin. Terima kasih sudah menonton.